Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas ulang ya analisa saham Bank BRI di mana saya sudah rilis videonya ini 2 bulan yang lalu ya. BBRI ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 27 April 2023 ya, dan hari ini tanggal 28 April hari Jumat. Harganya malah turun teman-teman ya, 0,97%. Kalau kita cek dari kinerja harga sahamnya selama ini semuanya sedang positif teman-teman ya, karena ini baru saja break all time high-nya dia dari sisi harga saham maupun kinerja lagi teman-teman ya. Jadi ini harga tertingginya all time high, membentuk all time high baru itu 5275 dan terendahnya di 3960. Ya, jadi ini sedang lebih dekat ke harga all time high-nya dia. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas analisa saham Bank BRI ini dari 4 analisa. Yang pertama, gambaran dan kinerja perusahaan secara umum, ya. Kemudian seasonality, kira-kira bulan-bulan apa saham ini biasanya naik atau turun. Kemudian dari analisa bandarmologi, kira-kira perpindahan sahamnya setahun terakhir dan di bulan April ini seperti apa. Dan terakhir analisa teknikal. Kita akan review analisa video saya 2 bulan yang lalu dan kira-kira setelah ini arah harga sahamnya akan kemana lagi. Oke, kita mulai aja. Seperti biasa, mestinya teman-teman sudah pada tahu lah ya Bank BRI ya. Ini BUMN yang bergerak di perbankan ya, lebih segmennya ke usaha mikro, kecil menengah ya, UMKM. Ini nggak perlu saya sebutkan lah ya, ini bisa dibaca sendiri. Ini sudah listing di bursa 2023 dengan IPO price-nya 875. Ini sudah stock split 2 kali teman-teman ya, 1 banding 2 dan 1 banding 5, sehingga harga IPO-nya kalau kita bagikan ke stock split adalah 87,5 atau sudah naik 5.800% sejak IPO atau 58 kali lipat. Oke, ini adalah corporate action yang saya sudah bahas di 2 bulan yang lalu, di mana sedang melakukan buyback saham teman-teman ya. Perkirakan 1,5 triliun dananya, dan ini periode buybacknya sampai September 2024. Jadi ini masih berlangsung sampai saat ini. Ya, ini saham buybacknya digunakan untuk program kepemilikan saham. Saya sudah bahas di video yang sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara umum ya. Untuk kuartal 1 ini tembus lagi all time high-nya lagi secara kinerja. Laba kotor juga demikian, laba usahanya lebih signifikan lagi, lebih eksponensial ya, dan laba bersihnya juga sama ya. Meningkat lagi, ini all time high lagi ya. Dan kalau kita lihat ya, 15 triliun teman-teman ya didapatkan hanya dalam 1 kuartal ya. Oke, jadi ini kinerjanya naik. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya, ini beban pokok penjualannya turun ya, kemudian beban usahanya juga turun. Penghasilan beban lain-lainnya ini masih sama, sehingga laba netnya naik ya, karena ada penurunan HPP dan beban usaha. Nah, ini adalah kinerja kuartal 1 2023 dibandingkan kuartal 1 2022 yang sudah dirilis. Kalau kita cek pendapatannya naik 14% ya, cukup tinggi ya, padahal ini perusahaan sudah besar sekali ya, sudah raksasa namun masih bisa growth, bisa tumbuh double digit, nih luar biasa teman-teman ya. Laba kotornya naik 8,3%, laba usahanya naik 27,6%, dan laba bersihnya juga naiknya 27,4%. Oke, ini adalah rasio keuangan khusus untuk bank ya. Ini sudah dirilis kuartal 1 2023. Kalau kita cek KPMM-nya dia naik ya dibanding kuartal sebelumnya. Kemudian aset bermasalahnya ini ya turun tipis. Kemudian CKPN-nya ini turun tipis, namun ini CKPN masih di atas ya, hampir 2 kali lipat, atau ini bahkan 2 kali lipat lebih dari NPL gross. Jadi ini bagus ya, NPL netnya juga masih di bawah 1 meskipun ini naik teman-teman ya, dari 0,77 ke 0,82. Untuk ROA-nya sendiri di sini ada 2 ya, di sini menggunakan laba sebelum pajak, ada dibagi dengan rata-rata total aset, kemudian ini laba setelah pajak. Jadi yang satunya laba sebelum pajak, setelah pajak ya. Kita pakainya yang setelah pajak aja, berarti yang nomor 2 itu 3,27%. Ya, untuk ROE-nya ini yang 4 aja teman-teman ya.
yang 4 aja jadi 18,97 ya. Net interest marginnya ini cukup tinggi ya, 6,67, turun tipis namun masih jauh di atas standarnya ini teman-teman. Ini standar yang saya buat sendiri, jadi teman-teman boleh beda pendapat. Ya, jadi di atas 6% ini merupakan kinerja yang istimewa ya. Untuk beban operasional, Bopo-nya ini sendiri turun, jadi bagus ya. Beban usahanya semakin turun dan ini juga di bawah 70% ya, jadi bagus. Standarnya 70 sampai 80%. Kalau di atas semakin tinggi semakin jelek. Ya, CIR juga ini turun di bawah 40%, semakin tinggi semakin jelek. Jadi ini semakin rendah semakin bagus. LDR-nya ini menurun teman-teman ya. Namun ini masih di dalam batas standar. Oke, jadi secara rasio keuangan ini masih oke aja, masih bagus ya. Kemudian untuk valuasi sendiri pada saat video ini dibuat itu valuasinya 2,76 secara PBV dan PER-nya 12,47. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini memang sudah di atas rata-rata teman-teman ya. Sudah di atas rata-rata secara PBV. Untuk PER-nya ini masih di rata-rata teman-teman ya, masih tengah-tengah kira-kira teman-teman ya. Untuk ROE-nya sendiri tadi 19,5%, ini secara hitungan 12 bulan terakhir teman-teman ya. ROE 12 bulan terakhir 19,5% dan kita bayarnya di PBV 2,76% sehingga earning yield-nya kita adalah 7,05%. Jadi ini terbilang valuasinya masih mahal teman-teman ya. Karena di bawah 10% earning yield-nya. Untuk dividen ini baru saja teman-teman ya, bulan April dibayar kemarin, keputusan finalnya 231, dividen finalnya masih sama dividen payout ratio-nya dengan 2021 ya, karena menembus kinerjanya all time high. Di 2023 ini kemungkinan akan tembus all time high lagi, jadi saya prediksikan tetap akan membagi 85% ya, seandainya ini yang disetahunkan tepat ya, kira-kira 409, maka akan membagikan dividen 347. Jika dibagi dengan harga saat ini, maka yieldnya adalah 6,8%. Ya, sedangkan tahun yang sebelumnya ini 5,65%. Jadi, boleh dibilang kalau misalnya ini mau disamakan teman-teman ya, 5,65%, maka berpotensi harganya ke 6.100. Ya, 6.100. Jadi, 347 dibagi 5,65% itu hasilnya 6.100, itu potensi atau memforecast harga dari dividen yield ya. Oke, untuk seasonality sendiri ini cukup menarik ya. Dia hanya memiliki potensi turun selama 10 tahun terakhir itu di bulan April, dan di bulan April pun ini sudah naik justru tinggi 7,82%. Dan sisanya ini kan April sudah lewat ya. Hari kerja bursa berikutnya adalah bulan Mei sampai Desember. Kalau kita lihat di sini potensi naiknya sangat bagus ya, berpotensi naik di sisa tahun 2023, teman-teman ya. Oke, jadi ini secara seasonality cukup oke ya. Kemudian secara bandarmologi ini milik negara Republik Indonesia 53% dan masyarakatnya 46,81%. Ini direksi dan komisaris ya punya cukup banyak karena tadi ada program apa kepemilikan saham ya dari perusahaan. Kemudian jumlah pemegang sahamnya sebenarnya cantik sekali ya, dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari turun terus ya teman-teman ya. Ini sangat oke dan bulan Maret pun nambahnya cuma sedikit, makanya harganya bisa tembus all time high. Ya, ini semakin banyak yang turun penumpangnya. Ya, untuk BPRI sendiri ini partisipasi asingnya tinggi ya, 55%. Jadi kita apa bisa mengikuti investor asing di sini teman-teman di saham BPRI ya. Terakhir sendiri bulan April ini investor asing memborong sahamnya ini terbanyak ya. Dalam satu bulan 7 juta lot teman-teman ya, dimana biasanya bulan-bulan sebelumnya kalau beli itu ya kira-kira cuma 3 juta lot, kalau jual 2 juta lot. Namun ini April 7,1 juta lot. Oke, ini adalah detail perpindahan saham BBRI selama setahun terakhir. Kalau kita lihat kepemilikan asing juga di sini sangat tinggi 77,01%. Selain tadi partisipasinya juga tinggi ya, jadi kita bisa melototi nih investor asing di saham BBRI ya. Kalau kita lihat setahun terakhir dari Maret ke Maret ya, investor asing terlihat distribusi kecil ya, distribusi kecil, kemudian investor lokal terlihat ada akumulasi. Dan namun kalau kita lihat
ternyata lokal ID-nya juga ikut buang. Kemudian tadi kita juga sudah lihat ya bagaimana jumlah pemegang saham BBRI secara total orangnya atau total investornya tuh turun terus teman-teman ya, dari 360.000 menjadi 310.000, turun 50.000 orang. Ya, jadi ini yang membeli adalah ternyata adalah lokal IB, ada perusahaan apa lembaga keuangan lokal yang memborong terus setiap bulan teman-teman ya. Ini jadi uang besar lagi memborong juga di sini ya. Kemudian kalau investor asing di sini yang jual paling tinggi ini teman-teman ya, ada corporate juga ya, corporate 0,67. Ya, namun karena di sini kita mengikuti asing, jadi ya kita lihat di sini bahwa investor asing selama setahun terakhir itu sedang terjadi distribusi meskipun ini yang beli ya lembaga uang besar lokal juga teman-teman ya. Oke, bagaimana untuk bulan April? Kalau kita lihat di bulan April sendiri, ya ini investor asing dari tanggal awal April sampai full bulan April nggak pernah namanya jual barang, selalu setiap hari membeli. Ini kita lihat ya di sini full warna hijau teman-teman ya, dan kita lihat ini breakout harga all time high-nya di sini. Ya, kalau kita lihat di broker summary April big accumulation ya, sedang akumulasi tinggi sekali. Oke, untuk analisa teknikalnya ini adalah analisa saya tanggal 10 Februari teman-teman ya, tanggal 10 Februari pada saat saya rilis videonya, saya waktu itu memprediksi dia akan tembus all time high dengan dua skenario ya, ini kan lagi naik ya. Skenario pertama dia akan langsung naik terus ya, menembus kira-kira di atas 5.200 ya. Mungkin di sini 5.300-an ya. Nah, namun habis ini dia akan turun ke sini ke 4680 lagi. Atau skenario kedua, dia bisa koreksi dulu di sini. Namun dia arahnya tetap akan break all time high-nya dia ya. Dia akan memantul ke atas 5.200 ya. Atau di sini kira-kira 5.300. Nah, bagaimana realisasinya kalau kita lihat di sini ya. Ini pada saat saya buat videonya ya, ternyata terjadilah skenario yang kedua. Jadi dia nggak melanjutkan kenaikan kemudian turun, namun dia koreksi dulu ya, namun di sini dia sideways dulu ya, habis koreksi ke 4680 ya, kemudian dia mantul dua kali baru dia breakout teman-teman ya. Ya enggak 100% tepat namun ya lumayan lah ya. Di sini ada sideways-nya ternyata ya. Kemudian dia baru breakout ke 5275 ya, enggak jauh-jauh beda ke 5300 waktu itu targetnya. Oke, jadi kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana lagi teman-teman ya. Kalau saya boleh prediksikan ya, forecastkan berdasarkan dari analisa tadi ya, dari fundamental, seasonality sama bendermologi, kemungkinan ini akan tetap tembus all time high teman-teman ya. Namun di sini kemungkinan akan konsolidasi dulu ya, ini kan habis turun, akan konsolidasi dulu ya, kemungkinan di sini ya. Nah, pada akhirnya dia akan naik ya teman-teman ya. Pada akhirnya dia akan tembus all time high lagi sesuai dengan forecast dari dividen yield, maka dia akan tembus ke kira-kira 6.100 lah ya. Mungkin akhir tahun ini harganya akan tepat bisa kena ke 6.100. Ya, kira-kira itu forecast berikutnya ya setelah forecast yang pertama. Oke, kemudian kita akan masuk yang terakhir risam teman-teman ya. Untuk fundamental nanti kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya naik, ini naiknya all time high lagi, valuasi terbilang sudah mahal ya. Kemudian rutin bagi dividen dengan forecast di 2024 itu 6,8%. Untuk seasonality tadi potensi naik di sepanjang 2023, sisa bulan yang ada di 2023 ini berpotensi naik semua. Namun tidak berarti tiap bulan pasti naik teman-teman ya. Itu kan hanya potensi. Kemudian secara bendermologi dari Maret ke Maret terlihat sedang distribusi investor asing, kemudian 1 sampai 28 April ini sedang akumulasi dan ini adalah akumulasi tertinggi dari kuartal 4 sampai kuartal 1 2023. Ya. Kemudian untuk technical ini habis breakout all time high kemungkinan akan konsolidasi lagi untuk menembus all time high berikutnya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya sharing atau saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Meskipun itu ada betulnya ya kadang-kadang aja ya. Jadi kebetulan aja pas betul gitu ya teman-teman ya.
Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham BBRI. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham BBRI. Mungkin sampai di sini dulu analisa saham BBRI. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.